Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatot Kaca. Akhirnya datang lagi nih, film superhero asli Indonesia yang ikut meramaikan bioskop di tengah banyaknya sajian film horor dan romance atau film superhero luar negeri baik dari Marvel maupun DC. Terpantau dari trailernya udah cukup menjanjikan dan antusias penontonnya terbilang cukup tinggi nih. Kira-kira gimana eksekusinya? Inilah review singkat Satria Dewa Gatot Kaca oleh Sini Aja. Satria Dewa Gatot Kaca adalah proyek yang udah cukup lama ditunggu-tunggu nih, yang akhirnya berhasil direalisasikan dan menggandeng Hanung Bramantyo sebagai pemegang kursi sutradaranya. Menjadi debut film pembuka dari semesta Satria Dewa ini, gue akuin sebagai orang yang datang tanpa ekspektasi apa-apa, film ini sebenarnya udah cukup mumpuni dan bagus kok. Walaupun gue ngerasa masih banyak kekurangan yang menjadi PR besar untuk film berikutnya. Jujur, ini film superhero Indonesia yang pertama kali gue tonton. Gundala, Garuda, Valentine, dan lainnya belum sempat gue tonton sama sekali. Jadi gue gak bisa bandingin kualitasnya kayak gimana. Tapi dari yang gue baca, kisah yang diangkat di sini terbilang cukup seger karena mengambil konsep kisah pewayangan perang Baratayuda dengan pendekatan modern. Dunia dalam semesta Satria Dewa ini terbagi menjadi dua keturunan nih, Pandawa dan Kurawa, di mana duel sengit ini masih berlanjut ke zaman sekarang. Intinya, setelah berbagai tragedi yang terjadi di kota Astinapura, Yuda menemukan bahwa Kurawa ingin membangkitkan tokoh penting mereka, yaitu Aswatama. Dengan bantuan anak-anak Pandawa lainnya, Yuda mendapati takdirnya sebagai gen spesial, yaitu Sang Gatot Kaca, dan bersama-sama berusaha untuk menghentikan kekacauan ini. Oke, dari yang gue rasakan sendiri nih, alur ceritanya di sini sebenarnya cukup ringan ya. Walaupun banyak informasi dan materi yang harus diserap di paruh awal film, entah itu bagian eksposisinya, istilah-istilah dalam bahasa Jawanya, sampai banyaknya karakter yang muncul. Tapi penonton masih bisa dibikin paham dan mencerna sampai akhir kok. Dengan catatan harus fokus dan menyimak detailnya ya. Terus gue juga apresiasi banget nih di segi kostumnya yang super duper kece dan segi visualnya yang udah mantep abis. Untuk standar film lokal gue akuin CGI-nya udah keren dan berkelas, nggak kalah sama film luar. Cuma ya tetap aja masih nggak sebombastis Hollywood dong eksekusinya. Nah, yang gue sayangkan pakai banget nih, narasi penceritaannya itu terkesan terburu-buru dan terasa kewalahan dalam menjalin setiap runtutan plot-plot yang ada. Jatuhnya, film ini tuh ribet dan berantakan gitu. Banyak adegan-adegan yang cepet, asal lompat sana sini, ya istilahnya editingnya kurang rapi lah. Apalagi nih ketambahan dengan product placementnya yang ganggu karena kurang halus aja penempatannya. Bikin fokus kita tuh kepecah juga karena ngomelin iklannya doang. Bahkan sampai dibikin satu adegan bareng Punokawan lo, itu adegan lucu sebenarnya. Cuma ya melenceng jauh aja dari inti cerita. Nah, terus karena faktor narasi yang bertumpuk ini, alhasil berdampak juga ke karakterisasinya yang lemah pengembangannya. Malah bahkan ada yang cuma numpang cerewet doang nih tanpa ada fungsi yang jelas. Duh, lemahnya karakterisasi ini juga bikin kita nggak deket dan peduli dengan tokoh-tokohnya. Mau mereka ngelakuin apa aja, bahkan mati pun jatuhnya nggak memberikan momentum yang kuat. Twist-twistnya juga menurut gue udah sering kita jumpai. Terus yang gue sayangkan juga nih, koreografi gelutnya yang sebenarnya udah oke banget dengan keberadaan Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Cuma sinematografinya aja yang kurang cakep. Banyak shot-shot yang cepet diambil tanpa jeda bikin impact gelutnya nggak kerasa. Terus banyak juga adegan yang tone warnanya terlalu gelap jadi kita kurang jelas ngelihatnya. Ya, lanjut untuk bagian acting sekarang, semua pemain udah ngasih penampilan yang bagus kok. Rizky Nazar sebagai Yuda mampu membawa beban film ini di punggungnya. Cuma yang mencuri perhatian gue malah keberadaan GG yang berhasil menghidupkan setiap momen dengan keceriaannya. Kesimpulannya, Satria Dewa Gatot Kaca adalah sebuah cinematic experience perfilman superhero Indonesia yang patut dirayakan dan disukseskan. Meskipun banyak potensi yang masih harus digali lagi, film ini tetap layak ditonton dan menghibur kok. Keberadaan film ini justru menjadi motivasi bagi filmmaker Indonesia untuk terus berkembang dan maju membuat film superhero yang lebih berkualitas dan berkelas seiring berjalannya waktu. Udah, cukup drama keluarganya. Sini, saatnya menggatot. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye!